Saat kita mendengar kata pahlawan wanita, maka yang akan terlintas di pikiran kita adalah Ibu Kartini, sosok pembela dan pejuang kesetaraan dalam pendidikan dan sebagai inspirator wanita Indonesia. Rupanya, di Pekalongan juga memiliki pejuang wanita yang saat ini makamnya selalu ramai dikunjungi ribuan peziarah. Inilah dia, Siti Fatimah Ambariah. Ikuti penelusuran kami selengkapnya hanya di The Journey. Setiap perjalanan punya sejarah. Nggih, kula sagedipun namung cerita mboten saged ngarang napa-napa, namung napa pangertosan kula saking simbah kula, Mbah Buyut Surban zaman rumiyin ingkang nyritake dumateng kula. Ming saderengipun kula dipun peseni tegese aja kok ngarang utawa dipilih sing apik-apik mandak mengko kualat nek ora pas ngoten niku. Lah pramila kula piyambak nggih namung napa entenipun kemawon saking critanipun Mbah Buyut niku, Mbah Surban. Kula piyambak nggih dereng patos tuwa nek kula niku kula nembe 82 taun umure. Lahir tahun 1900 kawandoso. Nah kula saged cerita antarane ngeten. Kuburan iki nate dipun bugar rumiyin ning diketemukan wonten tulisanipun tahun 1749 niku teng mriku kula mboten saged cerita apa makom niku awit taun niku dereng ngertos. Masalahipun nek dandan kadang-kadang ditulis taune ya saged, utawi pernah dipugar dan lain sebagainya. Dan sejauh saat ini kami sudah sampai di bagian inti dari kompleks makam Nyai Siti Fatimah Ambariah, di mana bisa kita lihat di kompleks ini begitu rapih dan tertata, bahkan perawatannya cukup indah sehingga terlihat seperti taman ketika masuknya. Dan disinilah tempat di mana Nyai Siti Fatimah Ambariah disemayamkan, yang mana bisa kita lihat juga bahwa bangunannya cukup terawat dengan cat yang masih berwarna, kemudian dari lantai juga terjaga kebersihannya, kemudian dari lokasi sekitarnya juga tidak terlalu banyak sampah plastik. Ibu Agung Siti Bekti Ambariah niku wonten mriki niku namung nglampahi perintah piyambake badhe suwita wonten ing Mentaram. Nggih taunipun kula mboten ngertos, lajeng meniku perintah saking sinten nggih kula mboten ngertos. Namung pangertosan kula ingkang dipun wadulaken critakaken dhumateng kula, Ibu Agung Siti Fatimah Ambariah saged wonten mriki niku angsal dawuh saking Mentaram Panembahan Senopati napa nggih, badhe saged dipun tampi suwitanipun wonten Mentaram nek saged siar agami Islam wonten ing Jawa Tengah niki. Nggih khususipun wong kula ningali nggih wonten kula pengertian kula nggih siar agama Islam wonten ing
Bukur Desa Bukur mriki. Dan sejauh ini inilah dia suasana dari dalam pemakaman dari Nyai Siti Fatimah Ambariyah ini, dimana ketika kami masuk itu berasa langsung wangi dari melati maupun bunga-bunga yang bertebaran di area makam ini. Dan saat kami masuk, saya dan tim The Journey langsung selalu fokus di sebelah ujung dari sudut makam ini, yang mana di sini seperti ada guci yang mana di dalam ini ada air. Nah, ini kami nggak tahu untuk fungsi air ini apa, apakah untuk menyirami dari makam beliau ataukah ada fungsi lain dari air ini untuk para peziarah yang datang. Makam Siti Fatimah Ambariyah terletak di Desa Bukor, Kecamatan Bocong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Makam ini ditemukan pada tahun 1749 dengan nama asli Ibu Agung Siti Bekti Ambariyah, yang mana saat ini dikenal dengan Siti Fatimah Ambariyah. Sosok yang masih selalu tertanam dalam ingatan kolektif masyarakat, yang mempunyai karakter kuat, bijak, welas asih, dan memiliki kepedulian terhadap sesama. Sehingga tak heran jika hingga saat ini makamnya masih ramai dikunjungi, terutama pada bulan Ramadan seperti sekarang ini. Usut punya usut, ditemukannya peristirahatan terakhir dari Siti Fatimah Ambariyah ini dulunya belum berwujud sebuah makam, melainkan hanya segunduk tanah. Menariknya, di atas gundukan tanah tersebut terdapat pula sebuah buku yang tengah-tengahnya diselipi kayu ukur bak penggaris. Misteri tersebutlah konon yang menjadi asal muasal wilayah ini dinamakan dengan Desa Bukur, yang berarti buku dan kayu ukur. Yang saya ingat sampai sekarang ceritanya si Mbuh Nyoto Mbuh Ora. Pada waktu itu belum pernah Ibu Agung Siti Bekti Ambariyah itu melawan kepada orang, belum pernah. Sebegitu banyaknya dan kekuatannya orang, siapa yang kowe tak nggo gawe aku, monggo naik kersa. Tapi ya tidak boleh memegang dulu sebelum memenuhi syaratnya. Syaratnya apa? Soalnya wong akeh nek ming ditut salah sijine kan betul saged. Lajeng dia itu ya mohon tolong supaya bisa memegang badan saya, siapa saja boleh, kata Ibu Agung, tapi syaratnya bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada waktu itu membaca atau membunyikan ucapan Bismillahirrahmanirrahim pada waktu itu belum mungkin seminggu itu bisa pada waktu itu.
Nah saiki surat Yasin iki cah cilik bae wis hafal. Pada waktu itu belum ada. Bagi mereka ditampung menerima mengajarkan Islam sampai totoane nyowo. Sapa sing iso membaca Bismillahirrahmanirrahim terlebih dulu, nanti yang memiliki saya. Karena Ibu Agung adalah betul-betul untuk syiar agama Islam dengan cara apapun. Setelah satu bisa, ada syarat lagi, bisa membaca Bismillah 1 minggu, Bismillahirrahmanirrahim sudah ada yang bisa. Tapi oleh karena kemauan orang banyak, maka ibu itu masih juga memberikan syarat. Jarene nek wis bisa maca Bismillahirrahmanirrahim terus kelabruk, salah satunya itu diberikan, ya, memberikan haknya. Tapi nyatanya tidak. Ini orang ngapusi, orang bakal jengene, orang bakal nolak, orang bakal membalik. Saya akan mengikuti kehendak semuanya. Tapi oleh karena yang mengharapkan saya, yang menghendaki saya, yang mempersunting saya itu lebih dari satu, sekarang pejamkan mata sebentar dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nyatanya pada waktu itu Ibu Agung sampai orang-orangnya semua itu mau memejamkan matanya dan membaca Bismillahirrahmanirrahim, karepe kelabruk, arep nyekel Ibu Agung. Tapi nyatanya setelah memejamkan mata, terjadilah Ibu Agung itu berjejer sampai 20 orang, wujudnya podo Ibu Agung kabeh pada waktu itu. Pada waktu itu belum ada pendamping anak buahnya, belum ada. Hanya satu orang itu saja. Setelah seperti itu, orang-orang itu baru menyadari, loh, kalau begitu bacaan Bismillahirrahmanirrahim bisa dilaksanakan dengan baik, tapi kebanyakan syarat. Setelah itu kan maunya semua orang itu maunya, saya mau ajaran Islam, tapi saya tidak mau ditipu. Ya, saya kan enggak nipu, saya hanya akan mengikuti kehendak orang-orang sekitar sini. Oleh karena semuanya mencintai saya, maka saya tidak cukup kalau satu orang untuk melayani segitu banyaknya. Nah, maka saya dari agama Islam yang saya anut itu bisa memberikan kemudahan kepada semua. Datangnya orang yang seperti saya semua ada 20 orang. Nah, baru menyadari bahwa agama Islam itu sebetulnya diridhoi dari Gusti Allah, itulah. Dan sejauh ini dari penelusuran kita hari ini terlihat bahwa makam dari Nyai Siti Ambaria ini bukanlah makam biasa, yang mana biasanya makam yang sudah berusia puluhan hingga ratusan tahun tanahnya selalu datar, namun di makam Mbah Ambariah ini tanahnya masih menggunduk dan seperti tanah baru. Kemudian untuk kompleksnya sendiri selalu ramai didatangi, yang mana para peziarah semangat untuk mendoakan dari penyiar agama Islam ini. Setelah lebih dari
tahun 1700, mungkin dari tahun 1800 lebih berapa, itu mulai ada Belanda menjajah di sini. Nah, Mataram juga didatangi oleh Belanda, maka di Mataram oleh karena punya kekuatan gaib yang luar biasa pada waktu itu. Mungkin Belanda singgah di Mataram itu paling ya sehari semalam, dan juga ada hubungannya juga dengan Ibu Agung Siti Bekti Ambariah yang sekarang disebut Ibu Agung Siti Fatimah Ambariah. Setelah beberapa permasalahan dibantu juga dari Mbah Agung Rokoselo, sampai bersama-sama kok lanang wedok barengan seperti Mbak dan Mas ini dalam perjuangan seperti ini. Apakah Islam itu sebetulnya bebas? Lanang wedok itu bebas. Tapi nyatanya bisa diikuti dari orang-orang sini bahwa yang namanya agama Islam itu adalah takut kepada Gusti Allah. Nyatanya berdua antara Ibu Agung Siti Fatimah Ambariah dengan Mbah Agung Rokoselo, dengan banyaklah yang di sana, sampai Mas Karebet bukan. Ada teman dari Makom Rokoselo juga membantu perjuangan untuk bukan siar agama Islam saja, tapi pada waktu itu lantas untuk untuk berjuang kemerdekaan. Tapi pada waktu itu sekitar tahun 1800-an itu. Dalam mengusut makam ini, tim The Journey mendapat informasi yang cukup berbeda terkait asal-usul Siti Fatimah Ambariah ini. Di sumber pertama, disebutkan bahwa Siti Fatimah Ambariah adalah putri dari Ki Ageng Rokoselo yang merupakan seorang wali, ulama, dan pejuang Nusantara. Dan pada suatu hari, Siti Fatimah Ambariah disukai oleh seorang murid dari ayahandanya yang juga merupakan seorang pangeran dari Mataram Islam, utusan Sultan Agung, untuk mempelajari ilmu agama dan ilmu kanuragan. Namun Siti Fatimah Ambariah justru lebih memilih untuk berjuang melawan penjajah serta menyiarkan agama Islam di wilayah Bojong. Ada pula yang percaya bahwa Siti Fatimah Ambariah ini masih ada kaitannya dengan keturunan Wali Songo, yakni Syarif Hidayatullah ataupun Sunan Gunung Jati. Sedangkan dalam informasi lain, Ibu Agung Siti Bekti Ambariah memang pada dasarnya merupakan seorang penyiar yang diutus dari Mataram Panembahan Senopati. Salah satu wilayah syiarnya adalah di wilayah Pekalongan ini. Parasnya yang ayu mampu memikat banyak pria. Hal ini yang menjadikan kesempatan oleh Siti Fatimah Ambariah untuk menyiarkan agama Islam, di mana setiap pria yang ingin mendekati diberikan syarat bisa membaca basmalah dalam waktu singkat.